Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 1 dan proyek 2. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Microsoft Windows adalah sistem operasi paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaannya dalam aplikasi bisnis. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat dalam karirnya. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa sistem operasi yang berikutnya, yaitu Vista, diluncurkan pada tahun 2006. Kemudian seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbarui agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi. Sistem operasi lainnya seperti Apple komputer membuat Mac OS X, Unix, dan Linux. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Identifikasi. Menentukan versi perangkat lunak karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Pembaruan. Dengan pembaruan ini akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut dan dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Yang terakhir, pelindungan kata sandi. Dapat digunakan dalam mengakses suatu dokumen atau lainnya sehingga mempersulit hacker untuk mencuri data tersebut. Kemudian ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna. Ancaman dan hoaks. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi. Email seperti itu pasti adalah hoax. Selain itu, organisasi-organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Anda sebaiknya hanya meminta pembaruan atau bertukar informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dalam web tersebut. Selanjutnya, proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaganya agar selalu baru. Virus dan spyware di komputer Anda dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Komputer Anda yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer lainnya. Di sini ada dua macam proteksi, yaitu proteksi komersil dan proteksi gratis. Selanjutnya, email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email sangat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Selanjutnya, proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Yang pertama ada membuat dokumen Frontpage. Yang pertama ada menyisipkan file. Kita dapat menyisipkan file dokumen, yaitu dengan cara letakkan file kursor pada tempat di mana file akan disisipkan. Kemudian pada menu Insert, klik File, pilih file yang akan disisipkan pada dialog box Select.
Selanjutnya kita juga dapat menyisipkan file gambar dengan cara klik insert, klik image, kemudian pilih gambar yang ingin disisipkan pada dialog box, select file, dan bisa juga mengatur letak gambar pada halaman web. Kita juga dapat membuat hyperlink dengan cara pilih teks atau gambar yang akan di hyperlink, lalu tekan Ctrl K, kemudian pada dialog box create hyperlink, pilih file yang ingin dituju dengan hyperlink. Kita juga dapat membuat tabel dengan cara letakkan kursor pada tempat yang ingin meletakkan tabel, kemudian klik tombol insert, pilih tabel, kemudian tentukan ukuran tabel, isikan tabel dengan data yang diinginkan. Selanjutnya ada kelebihan front page. Yang pertama, lebih cepat. Yang kedua, mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, membuat halaman web lebih mudah. Yang keempat, menghemat biaya karyawan. Kekurangan front page. Yang pertama, kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Kemudian yang kedua, harus mendownload perangkat lunak untuk mencari aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.